Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi pada pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu tidak sendiri karena Ibu bersama teman-teman Ibu di sini yang akan Ibu ceritakan perjalanan mereka. Ada restoran herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Ibu mulai yang pertama ya. Nah, silakan anak-anak cermati cerita dari Ibu karena nanti di akhir akan ada kuis yang memberikan keberuntungan kepada anak-anak. Jadi di sini Ibu ada herbivora restoran. Kemudian ada suatu hewan sapi, dia berjalan. Kemudian dia bertanya kepada penjaga restoran herbivora. Terus sapi bilang begini, saya mau makan rumput, benar ya restorannya ini? Kemudian penjaga restoran itu bilang, iya benar, di sini tuh namanya restoran herbivora. Nah, dari anak-anak kira-kira ada yang tahu atau yang sudah belajar di rumahnya, kira-kira herbivora itu adalah hewan pemakan Tumbuhan. Ya, benar sekali. Nah, kemudian sapi memanggil teman-temannya yang lain seperti kelinci, gajah, dan juga kerbau untuk secara bersama-sama mengunjungi restoran herbivora. Kemudian di tempat lain ada cerita nih, seekor ular berjalan. Kemudian dia melihat suatu restoran yang bernama karnivora restoran. Kemudian dia bertanya kepada penjaga restorannya, permisi, saya sukanya makan daging, benar ya restorannya di sini? Kemudian dia jawab, iya benar di sini. Kemudian dari anak-anak kira-kira udah tahu clue-nya kalau karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Ya, benar sekali, makan daging. Jadi karena ular pemakan daging, dia memanggil semua teman-temannya untuk bersama-sama makan di restoran karnivora. Di sini ada singa, kemudian ada elang, dan ada harimau. Mereka makan bersama-sama di restoran karnivora. Kemudian di tempat lain ada namanya omnivora restoran. Ada sebuah beruang berjalan. Dia bilang, aku suka makan kacang-kacangan sama makan daging tikus. Nah, jadi dia kan pemakan hewan dan juga tumbuhan. Jadi dia menanyakan nih, benar nggak di sini menjual daging dan juga tumbuhan dan kacang-kacangan? Benar gitu. Oh ya, jadi namanya itu restoran omnivora. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum? Omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, pinter ya semuanya. Kemudian beruang memanggil teman-temannya yang lain untuk makan bersama. Di sini ada musang, ada ayam, ada orangutan, dan juga tikus. Jadi mereka bersama-sama makan di restoran omnivora. Nah, dari cerita Ibu ingin menjelaskan sedikit kepada anak-anak bahwa masing-masing penggolongan hewan itu memiliki ciri-cirinya tersendiri. Yang pertama, pada hewan herbivora, mereka itu hanya memakan tumbuhan. Nah, dan dagingnya relatif segar. Kemudian memiliki ciri-ciri kakinya berkaki 4 dan biasanya dagingnya dikonsumsi oleh manusia. Nah, dalam proses mengunyah makanannya itu, hewan herbivora memiliki gigi geraham dan gigi seri untuk mengunyah rerumputan agar bisa makan dengan baik. Kemudian secara besar juga hewan herbivora itu dia adalah hewan mamalia atau menyusui
dia akan menyusui anaknya. Kemudian pada hewan karnivora biasanya dia tergolong hewan buas dan dia memiliki gigi taring untuk mengoyak mangsanya. Nah, biasanya hewan karnivora ini hidup di alam bebas dan mereka tergolong liar. Ya, lumayan seram. Kemudian, jika omnivora ini dia memiliki pencernaan yang sangat kompleks. Jadi, pada susunan giginya itu ada gigi taringnya, ada gigi serinya, dan juga ada gigi gerakannya. Jadi, secara umum hewan omnivora ini dia memiliki pencernaan yang sangat kompleks. Nah, dari materi Ibu, kira-kira anak-anak tahu nggak sih kenapa kita harus menggolongkan hewan berdasarkan makanannya? Ada yang tahu? Tidak. Nah, Ibu jelaskan ya, kita menggolongkan hewan berdasarkan makanannya untuk memudahkan manusia, agar manusia tahu mana hewan yang berbahaya, mana hewan yang bisa dikonsumsi, agar manusia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Jadi sekian dulu pemaparan materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk kuis. Nanti ada sedikit hadiah kecil. Nah, di sini Ibu udah ada papan yang berjudul pilihanmu menentukan hadiahmu. Jadi di sini ada 8 amplop yang bisa anak-anak pilih. Kemudian nanti silakan dibuka amplopnya, ambil soalnya, kemudian bacakan soalnya dan sampaikan jawabannya ke teman-teman di kelas. Kira-kira siapa yang mau? Ya, Dian, silakan maju. Silakan bebas pilih yang mana. Langsung bacakan soalnya. Sebutkan 2 ciri-ciri dari hewan karnivora yang kamu ketahui. Bisa jawab ya. Kalau tidak, Ibu akan bantu. Coba lihat yang karnivora yang mana? Ya, Jadi karnivora adalah hewan yang makan daging. ya benar. Lagi satu ciri-cirinya apa? Lagi satu. Ya, benar, benar sekali. Tepuk tangan untuk dia. Ya. Mana nomor 3? Bentar dia. 3 ya. Ini. Sama dia. Dia siapa yang tahu? Ya, Rusi. Nomor 3 udah sold out ya. Masih lagi 7 nomor. Nomor berapa? Nomor 5. Ya. Bacakan pertanyaannya bagaimana? Aku adalah hewan pemakan rumput, termasuk hewan apakah aku? Kambing. Iya, kalau hewan pemakan rumput itu disebut hewan? Benar sekali. Tangan Rosi. Berlima ya. Ya. Selanjutnya siapa yang mau lagi? Ya, ini silakan. Ayo. Yang mau. Hewan dimakan. Benar sekali. Nomor 1 ya. Ini Neni. Selamat. Ya. Siapa lagi? Ya, silakan Jano. Siapakah yang first winner? Di 1, 5 sama 3. Ini udah. Itu dah dia nanya yang Oh. sudah sih ya. Kalau sih kemana-mana aja sih. Hewan di bawah ini termasuk hewan pemakan daging. Benar. Hewan apa itu? Benar sekali. Ya. Nih. Thank you. Ya. Siapa lagi yang mau? Yuk. Cinta. Ya.
Mau nama tuh Junjia? Oh, kita winnernya. Yeay. Jadi karena sudah waktu, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Ya, Junjia. Ibu bantu. Jadi kita telah belajar mengenai pengelompokan hewan, yaitu ada hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ya, terima kasih Junjia. Tepuk tangan untuk Junjia. Jadi karena kita sudah memasuki tahap akhir pembelajaran, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu sampai selesai. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dan tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa.